من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا ومولانا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah ibadah Jum'ah yang sama-sama mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Kadang kita jarang mengingat-ingat berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang sering adalah kita memohon berbagai macam nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan yang mulia ini saya ingin mengajak semuanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukrulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dalam kehidupan kita semuanya, bahkan contoh terbaik bagi seluruh umat manusia. Bayangkan jika kita tidak memiliki contoh, tidak memiliki suri tauladan, maka semua orang akan menafsirkan cara dan jalan suksesnya masing-masing. Islam memberikan qudwah, memberikan uswah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan semangat kepada kita semuanya agar hidup kita senantiasa mencontoh, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghalalkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelumnya saya selaku khatib ingin berwasiat khususnya bagi diri saya dan umumnya bagi siapapun yang mendengarkan khutbah Jum'ah kali ini. Mari bersama-sama rawat Islam yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Mari terus tumbuh suburkan keimanan dan ketakwaan yang ada di hati kita. Mari terus tumbuhkan semangat menebar rahmat Islam bagi semesta. Karena dengan Islam, orang-orang Arab jahiliyah mereka berpindah menjadi Arab yang berperadaban. Karena Islam, negara kita yang dijajah oleh para penjajah itu menjadi merdeka dengan pekikan takbir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sedang menghadapi resesi global. Dengan apa kita akan menghadapinya? Hanya dengan iman, hanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh permasalahan yang kita hadapi, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mampu menghadapinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah Jum'ah yang sedang kita laksanakan ini menjadi ibadah Jum'ah yang berkualitas dan menjadi bekal dalam kehidupan kita semuanya. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini semua orang sedang memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ketahuilah bahwa pemuda di antara unsur terpenting dalam sebuah bangsa. Allah Subhanahu wa taala membahas khusus tentang pemuda ini, terutama di dalam surat Al-Kahf. Saya mencoba untuk mentadabburi surat Al-Kahf. Kenapa surat itu disebut dengan Al-Kahfi yang artinya gua? Dalam gua sempit, bingung orang akan seperti apa pergerakannya di dalam gua. Ternyata ada Ashabul Kahfi, para pemuda yang pada saat itu zaman sudah mulai menjauh dari risalah kenabian dan kerasulan, sehingga banyak kemaksiatan di mana-mana, kezoliman di mana-mana. Bahkan bukan hanya pada tingkat pribadi, akan tetapi sudah menjelma menjadi sebuah rezim yang menindas generasi. Maka pemuda Ashabul Kahfi itu mereka mencari solusi dengan apa? Dengan menyelamatkan keimanannya walaupun mereka harus masuk ke dalam gua. Hal yang sangat unik, ucapan yang mereka lantunkan ketika mereka masuk ke dalam gua itu, yaitu digambarkan dalam surat Al-Kahfi ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Idz awal fityatu, ingatlah ketika para pemuda itu mulai memasuki ilal kahfi, ke dalam gua. Faqalu, mereka mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, anugerahkan kepada kami, min ladunka, dari engkau, rahmatan, rahmat, kebaikan-kebaikan yang banyak. Memang kami bingung di dalam gua ada apa, tapi kami memohon rahmat dari engkau ya Allah, agar iman kami selamat, agar generasi itu selamat. Dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan generasi-generasi muda yang jumlahnya belasan orang saja. Wa hayyi' lana min amrina, ya Allah, jadikan setiap urusan kami rasyada, menjadi matang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya ingin sekali lagi menekankan bahwa pemuda itu aset bangsa. Jika kita tidak memiliki perhatian terhadap pemuda, maka bangsa ini tidak akan tahu akan seperti apa ke depannya. Secara demografi, Indonesia ketika masuk pada tahun keemasannya 2045, maka secara demografi Indonesia memiliki bonus demografi yang sangat luar biasa dibanding dengan negara-negara lainnya, bahkan dibanding dengan seluruh negara-negara yang ada di dunia. Begitu banyak, melimpah ruah generasi-generasi muda di Indonesia ketika tahun 2045 nanti. Pertanyaannya sekarang, apakah generasi muda ke depan itu akan menjadi generasi-generasi matang? Atau mereka para pemuda yang memiliki mentalitas kekanak-kanakan? Jika para pemuda dulu melakukan sumpah pemuda untuk mensepakati bahwa tanah air mereka, tumpah darah mereka adalah Indonesia, bahasa mereka adalah bahasa Indonesia. Hari ini tuntutan sumpah pemuda bukan itu, karena kita sudah disatukan oleh para ulama dengan sebuah negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang dasarnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tantangan hari ini berbeda dengan tantangan dulu sebelum kita merdeka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa tantangan para pemuda hari ini? Tantangan para pemuda hari ini adalah banyak para pemuda-pemuda di negara kita yang mayoritas muslim, mereka belum kenal apa itu Islam. Sehingga yang terjadi adalah
mereka tidak pede dengan keislamannya. Bahkan mungkin tidak ada agenda di dalam hati dan pikiran mereka untuk menegakkan Islam yang menjadi perekat bangsa ini. NKRI ada karena banyak para pemuda-pemuda zaman dahulu yang memiliki semangat tauhid yang menjadi perekat satu pulau dengan pulau yang lainnya. Bagaikan tasbih pulau-pulau itu yang dirunut dan diikat dengan dua kalimat syahadat. Itulah kenapa negara kita menjadi negara kesatuan. Kesatuan itu diambil dari tauhid. Umat Islam, jangankan satu Indonesia, seluruh negara akan sangat mudah jika mereka dirangkai dan diikat dengan satu ikatan yang kokoh, yaitu ikatan-ikatan iman, sehingga melahirkan al-ukhuwah, melahirkan persaudaraan. Karena seluruh kaum muslimin mengetahui betul bahwa persaudaraan al-ukhuwah, ikhwatul iman, persaudaraan itu karibnya keimanan, sedangkan tafarruq, perpecahan itu karibnya kekufuran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan dengan anak-anak muda hari ini? Jika hari ini kita melihat bagaimana dinamika dakwah di Indonesia, orang tuanya tidak ada isu baru tentang Islam. Orang tuanya hanya mempermasalahkan urusan-urusan fikih yang sudah sangat jadul, sehingga anak-anak muda tidak asik melihat Islam. Anak-anak muda tidak asik melihat masjid sebagai markas-markas mereka. Yang harus kita lakukan hari ini, jika Anda semuanya sudah tidak muda lagi, usia Anda sudah mulai menua, uban sudah mulai tampak banyak, gigi Anda sudah mulai keropos, maka jadilah orang tua bijak. Ketika melihat anak-anak muda, berikan kesempatan kepada mereka untuk mengkaji Islam secara clear, tanpa embel-embel satu kelompok, sehingga kepentingan memahami Islam tidak dalam perspektif kelompok, akan tetapi dalam perspektif Islam rahmat bagi semesta. Sehingga dari masjid lahir generasi-generasi, sehingga dari masjid siap melahirkan generasi-generasi baru, bukan hanya untuk masjid itu, akan tetapi dari masjid untuk negara, dari masjid untuk dunia. Dan hari ini semuanya sedang menanti mana yang dikatakan masjid sebagai markas kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita lihat justru perpecahan ada mulai di masjid. Justru perpecahan dimulai di tempat ini, sehingga anak-anak muda tidak asik ada di masjid, tidak mau berlama-lama di masjid. Ini adalah agenda-agenda besar kita yang harus kita pecahkan, sehingga anak muda kembali ke masjid. Anak muda kembali dikokohkan hatinya di masjid, sehingga satu anak muda dengan anak muda yang lain terpetakan potensinya apa, personality genetiknya apa, sehingga tidak ada satu pemuda pun di masjid ini atau di lingkungan ini yang nganggur. Kenapa? Karena mereka faham betul beban dakwah yang ada di pundaknya apa itu, beban kebangsaan yang ada di pundaknya apa itu, beban kemanusiaan yang ada di pundaknya apa itu, sehingga lahirlah para pemuda yang malamnya mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan siangnya mereka meningkatkan profesionalismenya, sehingga bergabunglah antara kekuatan spiritual dan kekuatan intelektual dan profesionalisme. Maka lahir generasi-generasi muda yang patut dibanggakan oleh masjid, yang patut dibanggakan oleh lingkungan, yang patut dibanggakan oleh agama, dan patut dibanggakan oleh negara. Para pemuda-pemuda itulah yang akan lahir dari para orang tua yang bijak dan para pemuda yang memiliki gelora dan gemuruh iman di dalam hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa,
الصلاة والسلام على رسول النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya ingin mengajak bapak-bapak, para pemuda, anak-anak yang ada di masjid ini untuk berpikir lebih mikro. Jika hari ini kita hadir di masjid ini, apakah kita sudah menjamin anak dan cucu kita ketika kita tiada, mereka akan menjadi pelanjut pemakmur masjid ini atau tidak? Di antara tradisi para nabi dan para rasul, ketika mereka diberikan firasat oleh Allah Subhanahu wa taala akan meninggal, maka mereka mengumpulkan anak-anaknya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Apakah engkau melihat seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub ketika Allah Subhanahu wa taala telah berikan firasat kematian padanya? Nabi Ya'qub alaihissalam mengumpulkan anak-anaknya. Maka yang ditanyakan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam kepada anaknya pada generasi muda setelahnya adalah, "Madza ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelah aku tiada? Taurith, pewarisan semangat perjuangan, pewarisan semangat menegakkan Islam, pewarisan semangat mengokohkan NKRI negara kita, semangat mewariskan menebar rahmat Islam bagi semesta, bukan hanya bagi kelompok. Ini adalah semangat-semangat yang harus kita wariskan, karena dengan semangat-semangat itu generasi-generasi muda akan semakin faham kemana arah tuju kehidupannya, sehingga tidak ada anak muda yang jiwa raganya terbengkalai begitu saja. Maka pengkondisian sosial itu tidak bisa dilakukan oleh sendiri-sendiri. Akan tetapi pengkondisian sosial itu harus dilakukan bersama-sama. Gerakan berjamaah, bersinergi satu dengan yang lainnya akan menghasilkan sebuah generasi unggul yang dibanggakan oleh agama, yang dibanggakan oleh negara, dan dibanggakan oleh peradaban umat manusia. Semoga kita semuanya bisa memberikan kontribusi untuk kejayaan Islam, untuk kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia, untuk kejayaan peradaban umat manusia yang hari ini mulai oleng. Mungkin kontribusi kita tidak besar sebagaimana para waliullah, para ulama, akan tetapi ingat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang kecil. Di hadapan Allah tidak ada yang sepele. Jika itu amalan-amalan yang istiqomah kita lakukan, walaupun kecil menurut manusia, insya Allah menurut Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan semangat bijak pada kita sebagai orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala lahirkan dari kita semuanya generasi-generasi muda yang soleh dan solehah. Generasi-generasi muda yang cinta dengan Al-Quran dan Sunnah, bangga dengan Islamnya. Generasi-generasi muda yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan mereka semuanya generasi para ulama dan para pejuang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم الصواب أقم الصلاة